Terima kasih Pak Sulaiman. Sekarang saya minta tanggapan dari Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Terima kasih Bang Karni, karena sangat lama sebagai lawyer nggak diundang di forum ini. Dulu kita bareng-bareng ikut bikin JLC ya, waktu awal lama sekali dan berubah jadi JLC gitu. Pertama yang saya hormati semua para narasumber ya yang di sini. Kalau tadi Pak Slamet berangkat dari sejarah, saya juga ingin mulai dari situ. Pertama, yang disampaikan Pak Slamet itu diakui sebagai sebuah catatan yang kita sudah sama-sama memperbaikinya. Di mana? Dengan TAP MPR 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI Polri. Kemudian dia berantai menjadi sebuah perubahan tata negara di konstitusi. Tadi dibilang pasal 30 ayat 3 ayat 4. Jelas sekali apa itu fungsi TNI, apa itu fungsi Polri. Fungsi TNI strict sekali di sana dijelaskan bahwa mempertahankan, melindungi, melihara keutuhan dan kedaulatan. Sedangkan fungsi Polri menegakkan hukum, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban. Ini kemudian diturunkan lebih lanjut kepada Undang-Undang TNI. Apa sih yang disebut dengan tentara? Kalau kita baca secara konsisten ya, dari mulai pasal 1 dalam bentuk definisi. Misalnya di pasal ayat angka 21, tentara adalah warga negara yang persiapan untuk tugas-tugas pertahanan negara. Menghadapi apa? Ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Diturunkan lagi di pasal 2 jati diri misalnya. Di ayat 3 tentang apa itu tentara profesional. Di ayat 3-nya, di ayat 4-nya, di ayat 5-nya. Konsistensi ini menempatkan tentara yang kita apresiasi selama ini, Pak Kristome. Dalam kedudukan yang tepat sebagai lembaga, sebagai kesatuan yang banyak melakukan reformasi dan menghormati supremasi sipil, menghormati supremasi hukum, itu apresiasi selama 20 tahun yang berkembang dibantu didorong oleh masyarakat sipil pada tempatnya. Jadi kenapa kita ke arah sana? Karena diakui peran-peran yang dibilang oleh kita hadir di wilayah-wilayah sipil itu berdampak pada tidak berkembangnya sistem demokrasi. Dan sekarang demokrasi menurut saya sangat terancam kembali dengan hadirnya militer di ruang-ruang yang kita bilang ini adalah wilayah sipil. Ini pertaruhan menurut saya. Apakah kita akan maju terus dalam reformasi sesuai konstruksi reformasi atau kita mau mundur? Apakah kita mau menempatkan negara hukum sebagai panglima atau kemudian kehendak kekuasaan yang terbatas sebagai panglima? Itu menurut saya pertaruhan. Dan ini sebagai sebuah contoh saja. Case ini sebagai sebuah contoh karena banyak contoh lain dalam banyak laporan baik itu scholars maupun pengakuan dari negara sendiri, demokrasi dalam keadaan terancam. Itu yang pertama, statement dari saya Bang Karni. Yang kedua, tadi Pak Kristome memulai dengan mengutip dasar hukum. Tapi sayangnya Pak Kristome tidak mengutip utuh dasar hukum tersebut. Ini menurut saya dalam konteks kalau kita menggunakan hukum menjadi berbahaya karena dipahami berbeda. Betul, TNI adalah bertugas untuk menjaga atau kemudian melawan ancaman dan gangguan. Tapi gangguan terhadap apa? Bukan gangguan semata-mata gangguan, kalau gangguan hanya gangguan dan ancaman dia bisa sangat luas. Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 1 jelas definisinya di mana? Terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan di penjelasan pasal 7 ayat 1 di undang-undang yang terbaru 2025 ini jelas 1-8 tafsirnya jelas. Apa ancaman dan gangguannya? Invasi, kekuatan bersenjata, bombardemen, nyata lainnya, blokade pelabuhan pantai, serangan bersenjata negara lain, keberadaan unsur kekuatan asing dalam wilayah, tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah untuk agresi, pengiriman kelompok bersenjata, ancaman lain yang oleh presiden ditetapkan. Jadi jelas definisi ancaman yang harus dilakukan oleh TNI, kriteria, indikator yang jelas. Tidak boleh kita melebar kemana-mana. Itulah yang disebut dengan supremasi hukum. Bahwa hukum sedemikian rupa memberikan batasan yang jelas sehingga orang tidak bisa berbuat semena-mena. Kalau itu bukan restat namanya, mastat. Karena diatur oleh kekuasaan. Tafsir semena-mena dengan kehendak kekuasaan. Jadi kalau yang dimaksud dengan ancaman di mana TNI bisa digerakkan, baik dalam dua operasi, operasi militer dalam perang atau operasi militer selain perang, kedudukannya di sini. Nah nanti kalau operasi militer selain perang nanti kita jelasin lagi.
Tapi ancaman apa yang harus TNI turun di sini? Itu tadi koreksi terhadap kutipan yang pertama. Kutipan yang kedua, ketika mengutip kepada bantuan pemerintahan daerah. Mari kita buka batasannya tuh situasinya dalam keadaan apa. Sehingga dia disebut bantuan pemerintahan daerah. Saya bertanya, dalam semua undang-undang, apakah kejaksaan masuk dalam definisi pemerintahan daerah? No, berbeda sama sekali. Kejaksaan secara undang-undang, secara struktur, secara posisi negara bukan pemerintahan daerah. Dia bukan gubernur, dia bukan bupati, dia bukan camat. Beda semua definisinya. Undang-undang Pemda ada definisi undang-undang pemerintahan daerah. Jadi keliru besar mendefinisikan kejaksaan atau kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dalam definisi pemerintahan daerah. Ini bahaya, menafsirkan seperti itu bahaya sekali. Dan kalaupun ya andai kata pemerintahan daerah ini seperti MOU yang lain. Ada banyak MOU dengan pemerintahan daerah seperti Jawa Barat misalnya. Kapan operasi militer selain perang bisa digerakkan? Kita bisa lihat di pasal 7 ayat 3 di angka 9. Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintahan daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apa? Bencana alam. Jadi kalau pertanyaannya bencana alam kami turun, ya memang seperti itu. Ada mandat di undang-undang. Merehabilitasi infrastruktur, dia rusak jalannya, butuh bantuan ZENI. Konstruksi, ya memang perlu. Bailey dibangun untuk membangun jembatan yang rusak. Memang TNI diperlukan karena konstruksinya cepat. Dia biasa bertempur di medan perang yang gak ada jalan yang mulus, Bailey sangat cepat diperlukan. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan kapal jatuh ya, seringkali langsung Basarnas minta bantuan TNI AL memang diperlukan. Karena penyelam marinir ya paling jago di dunia kira-kira gitu. Apalagi serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Tidak ada kebutuhan kejaksaan jaga pengamanan dalam kategori pemerintahan daerah. Jadi hati-hati menurut saya ini perlu dikoreksi ketika menggunakan dasar undang-undang. Yang ketiga, saat bencana gimana? Selama ini TNI banyak. Contohnya saat COVID. Yes, COVID kami mendukung. Kenapa? Karena COVID Presiden sudah declare. Ada Kepres menggunakan undang-undang darurat kesehatan masyarakat. Dinyatakan darurat. Ketika darurat di pasal-pasal undang-undang kesehatan masyarakat disebutkan bisa mengerahkan pasukan sedemikian rupa. Diistimewakan semuanya, kondisinya darurat. Nah pertanyaannya, apakah ada declare sekarang? Seperti pasal 12 Undang-Undang Dasar 45. Ketika Pak Slamet bilang ini kondisinya genting. Apakah ada declare pernyataan berbahaya, keadaan darurat dari Presiden? Harus declare dulu dong. Pasal 12 Undang-Undang Dasar bilang seperti itu. Kalau declare, pernah kami uji. Ketika Polda Papua 2019 melakukan blokir internet di Papua. Alasannya darurat, alasannya genting. Kami uji ke PT UN. Apa yang dibilang oleh PT UN? PT UN bilang tidak pernah ada declare darurat seperti di undang-undang darurat. Sehingga penetapan blokir internet di Papua melanggar hukum. Ini sebuah situasi menurut saya, kegentingan urgensi darurat seperti apa yang kita membutuhkan. Soal Pak Doni, Pak Christomey, mohon maaf ya, kami YLBI termasuk yang mengkritisi Pak Doni. Walaupun kami dekat dengan Pak Doni, kami membantu beliau saat di BNPB, masukan saat COVID, kami mengkritisi. Kenapa? Dan sekarang diakui oleh Komisi 1. Kenapa? Karena ada perubahan pasal-pasal di Undang-Undang TNI yang membatasi 10 ditambah di BNPB dengan hanya perpres. Itu diakui oleh Komisi 1, itu kekeliruan. Makanya di Undang TNI yang baru menambahkan BNPB. Itu kan sebuah kejadian yang udah jalan, ya udah sekarang udah berlaku, undang-undang melegalkan. Tapi tidak kemudian yang lama itu legal gitu. Tetap kami berpandangan itu sebuah kekeliruan. Waktu Pak Doni ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai kepala BNPB dan dalam masa aktif. Berbeda atau menyimpangi tradisi yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya zaman Pak SBY semuanya sudah pensiun. Nah ini yang keliru menurut kami kepada Pak Jokowi, kami koreksi waktu itu gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah boleh TNI ditempatkan di kejaksaan? Ya, pasal 47 menempatkan boleh. Tapi pada apa bolehnya? Pasal 47 ayat 1 di penjelasan, jabatan yang boleh diduduki oleh TNI berdasar pemerintahan Jaksa Agung adalah jampidmil. Hanya jampidmil. Lex strict tak, lex ser tak, legalitas hanya jampidmil.
tidak memungkinkan ada satuan pengamanan jaga pintu di depan oleh TNI. Kecuali boleh TNI direkrut oleh kejaksaan boleh. Pasal 47 boleh memungkinkan, tapi bagaimana caranya? Pensiun. Anda pensiun dini, Anda melamar dan direkrut menjadi kesatuan di kejaksaan boleh. Artinya apa? Orang ini, anggota ini sudah selesai di TNI sehingga dia menjadi bagian kejaksaan. Itu banyak banget gitu. Itu banyak banget. Itu catatan yang berikutnya. Yang saya ingin refleksi. Ini ada Bang Samad di sini. Kami menyadari Bang Karni sebagai lembaga yang fokus membantu KPK Bang Samad sejak lama. Kami masih ingat 2012 KPK dikepung. Sama, dikepung oleh pasukan bersenjata. Dan kemudian mencoba untuk berpikir apakah kami perlu merekrut TNI. Berefleksi Bang. Dan KPK waktu itu tidak menggunakan. Betul menggunakan tapi diam-diam lah. Tidak berlanjut menjadi TNI jagain di depan KPK. Ujian untuk KPK yang sangat banyak terancam dalam menuntut ratusan bahkan ribuan. Kami diminta konsultasi oleh beberapa pimpinan KPK. Ini ada penyidik nih, penyidik KPK mau nangkep ini, ditangkap duluan. Mau nangkep dioperasi, ditangkap duluan. Semalaman ditahan, bahkan dites urin. Kemarin Rosa juga cerita, dia mau nangkep tersangka korupsi di sabotase. Itu ada, KPK ceritanya panjang sekali tentang bagaimana hukum mau ditegakkan, korupsi mau diberantas, disabotase. Tapi apakah solusinya mendatangkan TNI? Tidak. Betul, teman-teman penyidik KPK dilatih di BAIS. Dilatih oleh para orang-orang militer, iya saya tahu itu. Tapi hanya dilatih. Kemampuan untuk dia bertindak cepat, tapi tidak menjadikan TNI menjadi penjaga di KPK. Jadi sejarahnya panjang, ancaman-ancaman itu diselesaikan dengan solusi yang menurut saya sesuai dengan hukum ya. Yang berikutnya saya menanggapi Pak Slamet. Saya agak berbahaya, ngeri-ngeri sedap mendengar Pak Slamet ini. Ketika dia bilang, ya Presiden sebagai atasan tertinggi, seluruh matra ya, angkatan di di TNI dan bisa menggerakkan, iya. Tetapi Presiden, saya ingatkan, dia di pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 diambil sumpah. Presiden tidak semata-mata karena kekuasaannya bisa menggerakkan. Sumpahnya apa? Untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar 45. Untuk menjalankan sepenuh-penuhnya seluruh-seluruhnya undang-undang. Jadi menurut saya Pak Prabowo dengan segala hormat, kami meminta Pak Prabowo dengan semua tim hukumnya, Menko Polkam, Menko Hukum, Mensesnek, undang para pakar. Ayo buat kajian serius deh. Undang ahli tata negara. Tafsir seperti apa yang kira-kira bisa dipakai di sini. Sehingga tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang TNI. Mari dudukkan dengan serius ini. Komisi 1